Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line, Mandarin Station Listener. Apa kabar Anda semua di hari Sabtu ini? Kita berjumpa kembali di Sabtu 29 April 2017 yang merupakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujaga gereja di acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan saya, Patricia Elsa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, yang akrab kita sapa dengan Romo Samuel. Mari kita menyapa dahulu Romo Samuel. Halo Romo, salam jumpa Romo, apa kabar? Ya, salam jumpa Elsa dan umat Allah dimanapun Anda berada, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baiklah, pemirsa Hidup TV, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa pembuka bersama dengan Romo Samuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan segala karunia kami butuhkan untuk hidup di dunia ini, terutama di tengah badai kehidupan kami. Kami juga sering mengalami itu. Kami mengalami ketakutan dalam hidup ini, tapi Engkau selalu hadir menyertai kami melalui Yesus Kristus yang berkata, inilah aku, jangan takut. Bapa, melalui firman-Mu itu kami yakin Engkau selalu menyertai kami, dan juga terutama dalam perayaan Ekaristi Engkau memberikan kami roti hidup, yaitu Yesus sendiri yang merupakan karunia terbesar dalam hidup kami. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami ini, terutama pada hari ini. Kami serahkan juga keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga merasakan kasih karunia yang kami rasakan pada saat hari ini, bersama dengan teman-teman untuk merenungkan sabda-Mu ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Inilah perawan yang budiman, yang menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Gembala baik dan murah hati, bacaan-bacaan pada hari Sabtu 29 April 2017, peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujaga gereja. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Dan bacaan Injil menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita membaca bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Gembala baik dan murah hati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar baik Injil menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Samuel untuk bacaan Injilnya. Gembala baik dan murah hati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar baik Injil yang akan disampaikan oleh Romo Samuel Pangestu. Pada hari ini, hari Sabtu 29 April 2017. Romo, dari bacaan Injil pada hari ini dari Injil Yohanes, Romo, apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Saya akan memberikan gambaran dulu ya, untuk supaya kita lebih mengerti misalnya gitu ya. Karena langsung misalnya kok Yesus berjalan di atas air dan sebagainya, ini perikop yang ada kaitannya dengan keseluruhan bab 6 gitu ya. Bab 6 ya, dengan judul Yesus adalah roti hidup itu. Itulah tema besar dari bab 6 Injil Yohanes. Dan episode ini mempunyai 4 pembagian yang jelas. Pertama, penggandaan roti. Yang kedua, berjalan di atas air. Yang ketiga, wejangan. Yang terakhir adalah epilog atau reaksi dari berbagai pihak tentang apa yang Yesus firmankan, sabdakan itu. Kita lihat penggandaan roti. Ini merupakan satu-satunya mukjizat ya, Elsa, yang terdapat dalam keempat Injil.
baik Markus, Matius, Lukas dan Yohanes sendiri. Jadi mukjizat ini semua Injil mengcover itu, ya, artinya menceritakan hal tentang penggandaan roti itu. Berarti ini suatu yang menurut saya penting, ya, istimewa dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa melihat jemaat Kristen perdana itu menganggap penggandaan roti sebagai pralambang Ekaristi. Praktek di zaman sekarang, para imam melakukan tindakan dan kata-kata Yesus dalam perayaan Ekaristi. Kita lihat bahwa Yesus mengambil, memberkati, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti itu. Itu Injil Markus, Matius dan Lukas. Kalau Injil Yohanes beda sedikit, Yesus mengambil, mengucap syukur dan membagikannya. Ya, ucapan syukur berarti juga perayaan Ekaristi, artinya Eukaristia itu. Ya, kurang lebih gambaran seperti itu. Dan dalam tanda penggandaan roti ini menunjukkan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Ya, terutama dalam perayaan Ekaristi kita menganggap bahwa Yesus adalah roti kehidupan itu. Kita masuk setelah penggandaan roti, kita lihat ada pembagian selanjutnya, ada yang kedua adalah berjalan di atas air. Ini Yesus berjalan di atas air. Kita lihat sekali menarik bahwa urutan Injil Yohanes, mukjizat roti diikuti dengan mukjizat di Laut Galilea itu. Yesus berjalan di atas air dan menghardik, benar menghardik ini ya, kalau di Injil yang lain kan menghardik itu ya, menghardik angin kencang dan sebagainya supaya mereka tenang. Ini merupakan tradisi yang sangat tua, ya, urutannya berarti sangat tua sekali kalau melihat itu, dan sangat menarik. Dalam ketiga cerita tersebut, Yesus menenangkan para murid dengan ungkapan resmi yang sama, "Aku ini, jangan takut." Jadi itu kata-kata kunci yang sama juga, ya, "Aku ini, jangan takut." Berarti itu tradisi sudah sangat tua juga. Kalimat ini tanpa predikat, ya. Aku ini jangan takut. Berarti mempunyai nuansa keilahian yang begitu kuat. Jadi itu sang ilahi yang berbicara. Kalau tanpa predikat, aku ini jangan takut gitu ya. Mengembangkan Yahweh, kita bisa lihat Yesaya 43 itu ayat 10 dan sebagainya. Dan Yesus digambarkan Yesus adalah kehadiran yang ilahi. Dan para murid tidak perlu takut. Intinya gitu aja sebenarnya, ya. Kehadiran Yesus, aku ini jangan takut. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang ilahi. Dan para murid tidak usah takut, ya, itu tentang yang mau dikatakan Yesus, ya. Dan kita lihat mengapa mukjizat air ditempatkan pada bab yang khusus berbicara tentang roti hidup ini, ya. Kita lihat ada berbagai alasan supaya kita juga mengerti, ya. Mohon dipertimbangkan juga bagi pemirsa dimanapun atau umat Allah dimanapun kita berada, ya. Berkaitan dengan mukjizat, pertama berkaitan dengan mukjizat Paskah Perjanjian Lama, roti mana dan menyeberang Laut Merah itu, ya. Kita lihat bagaimana menyeberang Laut Merah dan pemberian mana di padang gurun itu terjadi dalam kitab Keluaran 14 sampai dengan bab 14 sampai dengan bab 16. Perjanjian Lama, ya, Romo. Perjanjian Lama. Nah, itu hal ini mendorong kepada orang Kristen Yahudi untuk melekatkan ya, tanda air dengan tanda roti. Jadi mengapa itu dikaitkan roti dengan air? Karena ada kaitan dengan kitab Keluaran itu, ya, mengenai mukjizat Paskah itu. Kita lihat juga Yohanes memperluas temanya, ya, mengenai sabda yang memberi hidup, ya. Kita bisa lihat sabda yang memberi hidup pada saat kelaparan dan badai. Jadi sebenarnya Yesus itulah juga sabda yang memberi hidup pada saat kelaparan dan juga badai itu. Adegan badai dimaksudkan sebagai suatu tanda mengenai status ilahi Yesus, kehadirannya yang selalu menolong. Oleh karena itu kita jangan takut. Jadi kehadirannya selalu menolong, jangan takut, ya. Nah, kita beralih setelah penggandaan roti, setelah Yesus berjalan di atas air, ada perikop tentang wejangan Yesus, ya. Seluruhnya wejangan datang dari Tuhan sendiri, ya. Mereka diberinya makan dari surga. Mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi mereka diberi oleh Tuhan makan roti dari surga itu. Nah, kita lihat bagaimana
kita mengurai itu dalam teks Alkitab, ya, bahwa Yesus memberikan roti dari surga untuk dimakan itu. Yesus memberikan sumber kehidupan kekal kepada kita. Ya, kalau Ia memberikan itu kehidupan kekal, Yesus pemberi hidup lebih tinggi daripada Musa itu. Yang kedua, tekanan pada roti dari surga. Jadi Dia memberi makan dan roti dari surga itu yang tidak hanya diberikan roti, tetapi sungguh-sungguh Yesus sendirilah roti itu. Jadi tekanannya pada roti surga adalah Yesus sendiri. Dan kita lihat di sini penting Yesus sebagai roti dari surga diterima dan disantap melalui iman. Jadi pentingnya iman di sini. Ya, kalau dalam Ekaristi yang paling penting adalah iman itu. Ya, kita menyantap tubuh dan darah Kristus itu, ya, gitu. Santapan itu santapan iman. Yesus adalah roti dari surga yang memberi makan semua orang yang percaya. Jadi makan semua orang. Kalau nggak percaya, ya roti ya Ekaristi ya biasa saja. Komun itu biasa saja seperti itu kalau dikaitkan dengan zaman sekarang. Akhirnya kita masuk pada bagaimana arti kata untuk dimakan itu. Dan sebenarnya kata memakan itu sebenarnya bisa kita perluas sebenarnya. Untuk dimakan, untuk memberi makan itu diperluas menjadi hidup oleh roti surga. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan, tapi hidup oleh roti hidup itu, roti yang dari surga itu. Terkasih, kita bisa menangkap dengan jelas bahwa homili tentang Yesus sebagai roti hidup dalam wejangan tadi terungkap dengan jelas. Pertama-tama Yesus adalah pemberi roti. Ya, Dia memberikan, ya, dari Dia pemberi roti, Dia lebih hebat, Dia adalah Musa baru, maksud saya. Ya, Yesus juga roti kebijaksanaan itu. Jadi Yesus adalah roti kebijaksanaan itu. Dan Yesus bukan aja roti kebijaksanaan, Dia juga pewahyuan yang memberikan makan kepada semua orang yang datang kepadanya dalam iman itu. Dan akhirnya Yesus adalah sumber Ekaristi hidup kekal bagi mereka yang makan minum daging dan darah anak manusia yang ilahi, yang dimuliakan itu. Itu merupakan statement yang jelas untuk kita. Nah, hal-hal yang hakiki dalam Ekaristi adalah sabda dan roti itu. Sama kayak kita, ya, kita ada ibadat sabda dan ibadat Ekaristi itu. Sabda yang mewahyukan dan roti sakramental itu. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana ada dalam Yesus memberikan wejangan itu dan ada reaksi muncul, ya. Dua model. Yang pertama Petrus, ya, yang mengambil resiko membuka diri pada sabda dan pewahyuan Yesus yang memberikan hidup kekal itu. Itu Petrus yang terbuka, ya, mengambil resiko terbuka pada sabda dan menerima pewahyuan itu. Yang lain ada Yudas Iskariot, kita tahu sendiri model Yudas Iskariot yang tertutup dan sebagainya, yang menjadi pengkhianat Yesus itu sendiri. Kurang lebih dua model reaksi dari wejangan atau firman Tuhan yang kelihatannya keras itu, dibilang seperti itu. Kurang lebih gambaran tentang apa bab 6 dengan kita fokus nanti pada apa Yesus berjalan di atas air itu. Saya pikir memberikan konteks itu kepada pemirsa Gembala Baik dan umat Allah dimanapun mereka berada, seperti itu. Saya merasa itu yang pertama-tama dulu yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Romo Samuel. Ini hal yang menarik sekali bagi kita semua yang mendengarkan inspirasi tentang kabar Injil pada hari ini. Karena tadi Romo Samuel sudah mengungkapkan kalau kita baca ini harus dari, ya, sebaiknya kita baca dari satu bab 6 seluruhannya. Jadi kita akan mengerti konteksnya, hubungan antara sesama dengan yang lain. Sesama dengan lain. Terus Romo, kalau tadi kan sempat menyinggung tentang Ekaristi, di mana kita mengimani itu sebagai yaitu Yesus dan juga menjadi roti kehidupan, roti surgawi yang diberikan kepada kita seluruh umat manusia. Lalu ada pertanyaan seperti ini, Romo. Ada beberapa orang gitu yang merasa dia tidak perlu datang untuk Ekaristi, tapi dia mengimani Yesus, dia sangat percaya sekali, tapi untuk menerima Ekaristi itu dia merasa
Saya nggak perlu lah gitu. Tapi dia berdoa, dia baca firman, dia mengimani Yesus. Tapi untuk datang ekaristi ya gitu, ada keengganan gitu loh. Ya, saya Dengan pikir berbagai macam alasan. saya pikir apa artinya percaya pada Yesus kalau begitu? Ya, begitu kalau kita tidak menunjukkan hal itu pada kita gitu ya. Saya percaya kepada Elsa misalnya, tapi saya nggak pernah buktikan bahwa saya hanya ngomong doang kan saya percaya. Saya nggak tahu kamu berdoa dan sebagainya di sana sebagai. Tapi kan kita juga diajak supaya melalui ekaristi kita sebenarnya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Dia. Dia kapan bersyukurnya? Kita nggak ngelihat. Dia bilang dia udah bersyukur sendiri dan bentuknya doa-doa apa? dia. Bentuknya apa dan sebagainya. Ini kan ibadah resmi gereja di mana kita fit on, itu bahasa Inggrisnya fit on, berarti hidup oleh ekaristi itu. Kita dihidupi oleh tubuh dan darah Kristus itu. Selain sabdanya dan sebagainya, firman-Nya, itu pasti juga kita dihidupi oleh. Dua hal itu kan ada dalam perayaan ekaristi. Bagaimana dia bisa dihidupi? Oleh firman dan oleh roti dari surga itu, tubuh dan darah Kristus itu. Jadi memang sebaiknya kita menyambut ya nggak, menurut saya malah dia tidak bisa hidup. Masa hidupnya bagaimana ya, pasti nanti seperti yang dia katakan tadi, berjalan di atas air itu. Pasti ada badai ada apa, dia ketakutan dan sebagainya. Dia nggak merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Pasti menurut saya bisa seperti itu. Kalau bisa sendiri kok saya, tapi siapa sih yang bisa sanggup hidup sendiri, artinya bisa mengatasi segala persoalan hidup sendiri? Kan tidak bisa. Yaitu bersama dengan keluarga minimal, terus komunitas, ya, dan nanti dengan masyarakat, dan semuanya bersama-sama kita bahu-membahu untuk menghadapi segala persoalan hidup ini. Nggak semuanya take it easy, gampang dan sebagainya. Iya, istilahnya nggak hanya mengandalkan doa-doa sendiri, tapi dengan ikut perayaan ekaristi sebenarnya kita juga berdoa bersama dengan seluruh umat. Iya, meneguhkan kan satu kesatuan, kekuatan. Misalnya kita, Tuhan bilang 1-2 orang berkumpul dan aku dia hadir. Dia 1 orang nggak akan hadir. Dan logikanya gitu kalau kita bilang, kalau menurut firman Tuhan. Tapi benar hadir juga, kita nggak batasi itu. Tapi dia merasa yakin dengan diri. Justru menurut saya itu sedikit ada mungkin saya merasa perlu dipikirkan kembali kalau hidup kita sebagai manusia biasa aja tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial, otomatis secara alami aja kita harus bergaul dengan orang atau bertemu dengan orang, minimal sekeluarga, dan keluarga juga harus bergaul dengan keluarga yang lain. Nggak mungkin seperti itu. Itu dalam pergaulan sosialnya seperti itu, apalagi berrelasi dengan Tuhan. Memang iman tuh relasi pribadi kita dengan yang sanggup, tetapi kan kita perlu diteguhkan oleh komunitas kita, oleh gereja kita. Apalagi kita bakal dia bisa ekaristi sendiri kan nggak bisa. Dan menurut saya perlu dipikirkan lah orang seperti itu. Menurut saya pendapatnya menurut saya kurang tepat ya. Ya perlu diberikan pengetahuan, pemahaman. Mungkin dulu baptis cepat-cepat, atau mungkin baptis tanpa pengetahuan keimanan yang mendalam. Menurut saya perlu. Sampai sekarang pun kita belajar terus-menerus supaya iman kita semakin mendalam, penuh kasih dan sebagainya, kita belajar terus-menerus. Menurut saya seperti itu. Iya. Dan tadi seperti yang Romo sampaikan, betapa pentingnya bagaimana kita roti hidup, dan Yesus itu sebagai roti hidup yang telah juga mempersembahkan dirinya kepada seluruh umat manusia. Tinggal kita menanggapinya seperti apa ya Romo ya? Iya kan ada 2 reaksi tadi ya. Ada reaksi seperti Petrus dan Yudas. Kita lihat begitu, kalau nganggap Yesus tuh siapa? Yesus tuh Yesus kan komoditas yang, atau barang dagangan yang bisa saya jual belikan, bisa jadi begitu. Seperti Yudas, ya mau nggak mau dia mengkhianati, gara-gara uang dia bisa menjual, tanda petik, atau mengabaikan Yesus dan sebagainya. Bukan berarti menjual saya, tapi mengabaikan Yesus berarti juga menolak Yesus sendiri. Itu kalau Petrus kan tidak, ya akhirnya dia sungguh-sungguh berserah, menerima sabda dan juga pewahyuan Yesus itu. Lalu kalau kita menyinggung ini Romo, yang Yesus berjalan di atas air. Nah ini kan kata-katanya ini menurut saya sangat powerful sekali, dan juga kita bisa gemakan di dalam hati ketika kita merasa badai gelombang kehidupan ya Romo ya. Nah apa yang bisa inspirasi, apa yang dapat Romo sampaikan Romo tentang kisah ini Romo? Saya hanya mengatakan bahwa kita orang Katolik diajak untuk rekoleksi, retret dan sebagainya, berdoa. Doa bukan doa pribadi terus-menerus yang doa spontan, doa dengan kata-kata kita ada meditasi, kontemplasi gitu ya. Ada Lectio Divina dan sebagainya. Bagaimana kita membatinkan ini
sabda ini menjadi sabda yang aku hidupi dan menghidupi aku itu dalam batinku ini. Jadi nggak cuma Hanya letterlock sekedar kita letterlock gini baca doang ya. seperti baca koran, Iya. bagaimana kita masukkan dibatinkan dalam diri kita. Kan ada Lectio Divina semacam itu. Iya. Menurut saya ya perlu latihan, orang Katolik perlu tahulah doa-doa para biarawati atau para rahib itu diajarkan bagaimana supaya nanti sabda ini sungguh-sungguh bisa kita pahami, kita hayati, dan akhirnya kita bisa laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Aku ini jangan takut tuh menurut saya sangat powerful. Memang sungguh-sungguh powerful itu. Jadi ya sebagai pastor juga kadang-kadang kan takut juga akan masa depannya. Tapi Tuhan mengatakan aku ini jangan takut. Dia selalu kalau pada saat ketakutan itu muncul, aku ini jangan takut. Dan Yesus kan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Iya. Bahkan di akhirat pun Tuhan sangat hadir di situ, tidak membiarkan kita Sendirian. sendirian seperti itu. Saya sering bicara itu supaya nanti umat jelas nih, supaya ini sangat luar biasa Tuhan menyertai kita. Dia selalu ngomong begitu kita, kok janganlah takut. Iya. Aku ini jangan takut misalnya itu. Saya juga sebagai pastor ya, waktu jadi pastor ya takut juga karena masa depan nggak jelas kan. Gitu ya bagi saya. Tapi dengan sabda ini, firman ini saya dikuatkan. Aku ini jangan takut. Karena manusia pasti ada ketakutannya. Tapi kalau dalam Tuhan pasti tidak ada ketakutan lagi dalam roh dan sebagai dalam kasih-Nya. Ya, Gitu. amin Romo. Baik Romo, kita akan jedah dulu ya Romo Ya. sesaat. Gembala baik dan murah hati, kita akan kembali di sesi kedua. Kita endapkan dahulu inspirasi dari kabar baik Injil yang telah disampaikan oleh Romo Samuel Pangestu. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik.
jiwa yang ragu, rapuh, tak berdaya. Dekaplah diriku, seluruh jiwaku, tuntun langkahku dengan sesalku di kakimu. Ampuni aku dengan kasih-Mu, lembutkan hatiku seperti hati-Mu. bentuklah aku, Jiwa yang ragu, rapuh, tak berdaya. Dekaplah diriku, seluruh jiwaku, tuntun langkahku dengan sesalku di kakimu. Tuntun langkahku dengan sesalku di Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar setia, hari ini 29 April Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Santa Katarina dari Siena, Perawan. Pada abad ke-14, kota Siena menjadi ibu kota sebuah republik yang makmur dan merdeka. Di kota inilah Katarina lahir pada tahun 1347. Keluarganya tergolong besar, tetapi sederhana. Demi keutuhan gereja, Allah memilih dia menjadi pembimbing dan pelindung gereja dalam suatu kurun waktu yang suram. Katarina tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Keterampilan membaca sangat sedikit dikuasainya. Hal ini sedikit menolongnya untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia suka memencilkan diri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh ibunya. Kesabarannya dalam menaati suruhan ibunya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpanya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, ia diizinkan orang tuanya untuk masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia menjadi pusat perhatian semua anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik
mengangkat dia ke atas jabatan pemimpin biara itu. Situasi gereja pada masa itu kacau balau. Imam-imam dan pimpinan gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antar negara dan antar raja-raja timbul di mana-mana. Di samping itu, Istana Sri Paus di Avignon, Prancis sudah berusia 70 tahun menimbulkan percekcokan di kalangan pemimpin-pemimpin gereja. Dalam suatu penglihatan, Kristus menganjurkan kepada Katarina untuk menyurati paus, raja-raja, dan para uskup serta para panglima guna memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Paus Gregorius ke-11 memintanya pergi ke Pisa dan Florence untuk mendamaikan kedua republik itu. Katarina berhasil meyakinkan Paus untuk pulang ke Roma sebagai kota abadi dan pusat gereja. Semenjak masuk ordo ketiga Santo Dominikus, Katarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan, kecuali menerima komuni suci. Ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Atas permohonannya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain selama hidupnya. Kemudian setelah ia meninggal, stigmata itu baru terlihat di badannya secara jelas. Katarina memiliki karisma yang besar untuk mempengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap dirinya hanya alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1380, ia meninggal dunia di Roma dalam usia 33 tahun. Demikianlah para pendengar terkasih, hari ini 29 April, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Santa Katarina dari Siena, Perawan. Pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line Mandarin Station Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Samuel Pangestu dan saya Patricia Elsa. Pada hari Sabtu ini 29 April 2017 yang merupakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan inspirasi dari Romo Samuel mengenai bacaan Injil pada hari ini, dan sungguh menarik apa yang tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh Romo Samuel. Nah Romo, kalau misalkan ada yang baru membuka acara kita Romo, apakah Romo dapat mengulang sedikit secara singkat yang tadi sudah Romo sampaikan? Iya, kalau kita membaca perikop ini, Yesus berjalan di atas air, berarti kita kaitkan dengan seluruh keseluruhan bab 6. Ya. Bab 6 itu terdiri dari, intinya adalah temanya adalah Yesus adalah roti hidup. Nah, Yesus roti hidup, ini seperti itu. Nah, kita lihat mulai dengan perikop penggandaan roti. Penggandaan roti, setelah itu Yesus berjalan di atas air, setelah itu wejangan-wejangan Yesus, dan terakhir ada reaksi kita, para murid terhadap apa yang diwejangkan oleh Yesus itu. Kurang lebih gambaran seperti itu, dan kita bisa belajar bahwa sungguh-sungguh Yesus hadir dalam kehidupan kita, kehadiran yang ilahi itu. Oleh karena para murid jangan takut, kalau lagi kelaparan, ada badai itu jangan takutlah, Yesus selalu hadir, menyertai kita dan sebagainya. Itu kurang lebih gambarannya kehadiran Yesus. Ada gambaran kehadiran yang ilahi yang selalu memberikan ia memberikan roti dari surga untuk dimakan, itu yang seperti itu, yang sangat mengenai penggandaan roti, dan ini mengenai ini, dan Yesus hadir sendiri dalam kancah kehidupan kita, dalam pergolakan hidup kita, di tengah badai kehidupan kita sendirian kan tanpa Yesus itu, walaupun ubah kelompok tapi sendirian ya, tidak didampingi Yesus kan kita juga malah ketakutan itu. Lemah juga ya. Akhirnya dengan kehadiran Yesus yang menguatkan, meneguhkan dan menghardik itu segala badai itu sehingga pergi, sehingga kita tenang kembali. Mungkin gambaran seperti itu perlu kita kaitkan juga dengan Injil yang lain, maksudnya Markus dan sebagainya seperti itu. Iya. Jadi ini penggambarannya seperti kalau kita sekarang ibaratnya
kita mampu dengan kekuatan dan kita berjalan sendiri. Suatu saat kita bisa juga lemah, goyah, kelelahan ya Romo ya. Dan banyak badai juga. Dan banyak badai dan menggoyahkan perahu menggoyah kita yang perahu, sedang berziarah menuju tujuan kita. Misalnya kita menuju tanah yang surgawi, ya kita gak bayangkan seperti Iya. itu. Kita berlayar ke sana, udah perahu ya tengahnya pasti ada badai, pada ombak besar dan lain sebagainya. Iya. Dan Yesus menghardik itu supaya tenang kembali dan kita bisa berlayar menuju menuju ke tujuan kita dengan selamat. bersama-sama dengan Yesus kita pasti bisa ya Romo ya. semacam Jadi itu. ibaratnya kalau di sini Aku ini jangan digambarkan, takut. iya, digambarkan kalau murid Yesus itu mendapatkan Yesus akhirnya naik ke perahu mereka dan akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita semua juga bisa seperti itu ya Romo ya. Ya, Yesus berjalan di atas air itu menunjukkan bahwa keilahiannya sangat Iya. dahsyat juga kan seperti itu. Dan dia mengatakan aku ini jangan takut, tuh dalam bahasa teks kitab suci berarti itu menggambarkan dia adalah yang ilahi. Gambaran Yahweh itu dalam Yesaya 43 ayat 10 tuh sangat jelas bahwa itu gambaran bahwa dia adalah yang ilahi itu. Iya. Dan Romo, kalau kita menyinggung di bacaan dari Kisah Para Rasul Romo, ini tentang jemaat di Yerusalem yang jumlahnya itu semakin bertambah. Lalu mulai muncul sungut-sungut. Ya biasa kan badai hidup kan Kerutuan. bisa juga sungut-sungut, perseteruan, perselisihan dan sebagainya. Kalau Yesus hadir ya pasti damai lagi misalnya kayak Amin, gitu ya. ya. Nah kita juga pasti dalam tiap perkembangan kan pasti ada tantangan. Iya. Menurut saya sih perselisihan, perseteruan itu nggak apa-apa juga ya kan. Memang kalau nanti nggak nampak ketidakadilan dan sebagainya yang mana harus diperbaiki kan. Iya. Menurut saya kalau yang tadi yang Semuanya ya diam-diam aja. umat Kristen yang berbahasa Yunani, yang janda-janda miskin itu yang mereka diam saja dibandingkan yang berbahasa Ibrani, ya kan nggak adil. Yang satu diperhatikan, yang satu tidak. Gereja tidak mau menunjukkan itu. Iya. Jadi oleh karena itu para rasul mengangkat juga tujuh orang ya. pilihan yang untuk melayani hidup orang miskin itu. Itu kurang lebih gambarannya bagaimana sungguh-sungguh gereja kita juga berkembang dan membutuhkan pemimpin yang lain juga, nggak cukup gitu ya. Berarti ada pendelegasian tugas juga ya Bisa Romo dan ya. sebagainya. Dan Yesus kan menyertai itu. Ya, aku ini jangan takut. Jangan takut dalam artian kalau kita semakin besar kan memang kita ketakutan juga, dalam arti bisa memanage apa tidak, bisa mengelola apa tidak. Kayak Kuspanang Jakarta kan semakin besar semakin maju dan bisa kita kelola apa tidak. Tuhan mengatakan aku ini jangan takut. Ya kalau dalam Tuhan ya pasti semuanya bisa gitu, karena dia ada yang ilahi itu dan sebagainya. Ini juga karya Tuhan kok, bukan karya kita. Ya kalau nggak salah seperti itu jemaat juga yang dibentuk di Yerusalem adalah jemaat yang Tuhan bentuk juga. Iya. Dan kalau kita baca ini seperti ada hal yang juga ditunjukkan di contoh buat kita semua nih Romo. Jadi di sini kan ada dibedakan, kalau ini kan mereka menunjuk 7 orang untuk melayani para janda yang berbahasa Yunani, yang mengalami ketidakadilan gitu ya Romo ya. Jadi ada istilah tuh di pelayanan meja. Jadi melayani ini kan para janda. Lalu di sini kan ada juga yang supaya mereka mengangkat 7 orang itu supaya mereka yang murid yang lain dapat memusatkan pikiran pada doa dan pelayanan firman. Jadi ini menggambarkan kalau memang nggak sanggup sendiri ya udah mendelegasikan tugas, bagi-bagi tugas ya gitu ya Romo. Ya, kepemimpinan gereja beralih bentuk kepemimpinan baru yang Yesus yang 12 kelompok yang menjadi yang berbahasa Ibrani ya kan dan sebagainya, menjadi banyak orang Kristen yang juga yang baru yang mampu berbahasa Yunani itu kan ada, mereka juga pasti ada yang dua ini dan sebagainya. Nggak apa-apa juga, menurut saya itu kan perlu perkembangan ya gitu ya. Jadi saya merasa itu dan apa ya, yang paling penting adalah memang itu tadi ya,
ada pendelegasian wena, ada pemisahan dan sebagainya, jelas juga. Tapi kadang-kadang juga bisa enggak juga, nggak apa-apa juga. Dalam artian bisa campur. Artinya kalau pada saat di pelayanan meja tidak bisa, pelayanan pada orang miskin tidak bisa, ya saya juga bisa bantu, bukan saatnya garisnya saklek gitu ya, keras gitu seperti itu. Kamu nggak bisa ikut campur, nggak bisa. Kita kerjasama kok. Kalau di Kusuma Jakarta kan ada tim-tim itu ya, bukan timnya itu mau menang sendiri, tim karya, komisi-komisi sendiri nggak bisa. Kita sama-sama harus tahu. Dan kalau bisa padu juga, kalau bisa saling bersinergi satu sama lain, dan kalau bisa juga kita ganti dia. Sebenarnya kalau idealnya gitu bisa ganti. Akhirnya nyata juga dalam jemaat perdana sangat jelas, terutama Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak hanya melayani meja saja, tapi dia juga firman, dia mewartakan dan sebagai ajaran dan berdoa dan sebagainya. Dia juga. Ini Stefanus yang martir pertama itu. Iya, Stefanus itu yang dikatakan tadi, yang ini. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak apa ya, tidak saklek gitu ya, digariskan kamu urusan kamu dan gini seperti itu, enggak juga. Makanya itu saya bilang tadi, kalau di gereja ya kalau bisa sih begitu. Saya ingin berharap umat Allah di Kusuma Agung Jakarta ya, dia tidak berselisih karena macam-macam ketidakadilan, juga tidak berselisih karena ini daerahku, kamu daerah sana, ini plotku, ini kamu enggak ini. Kadang bisa kelompok seperti itu, primordialisme kelompok atau menjadi fundamentalis, artinya ini kelompokku, iniku, pokoknya enggak bisa begitu. Menurut saya. Itu juga ada beberapa kejadian seperti itu ya, Romo. Bisa, tapi menurut saya ya kita bisa belajar dari jemaat perdana ini bagaimana mereka penuh dengan roh, pasti tidak seperti itulah. Persatuan yang diutamakan, persaudaraan yang diutamakan. Perbedaan selisih bisa diselesaikan tadi. Itu kan ada pertengkaran, komunikasi dan membentuk suatu yang baru dan sebagainya. Terbukalah untuk itu. Dan kita jangan takut untuk terbuka dan beda dengan yang lain misalnya gitu ya. Istilahnya jangan takut akan badai nanti diisuin begini tidak perlu takut juga tentang itu. Ya kita beda dengan kelompok yang lain, ada apa-apa juga, atau komunitas yang lain, mengapa tidak juga. Kita terima supaya ini menjadi sungguh-sungguh. Dikatakan dengan jelas itu ya, sebenarnya dengan peristiwa itu Lukas ingin mengisahkan tentang struktur kekuasaan dalam gereja yang dibuat lebih universal. Firman Allah semakin tersebar dan jemaat Yerusalem bertambah banyak. Ya, itu menjadi universal, dan seperti gereja Katolik aja yang sangat universal, itu yang dikehendaki. Pengarang Kisah Para Rasul menghendaki supaya sangat jelas bahwa gereja kita gereja universal loh, bukan lokal loh. Jadi kita harus membuka sekat-sekat itu. Jangan takut membuka sekat-sekat itu ya. Tembok-tembok pemisah itu kan nggak lucu loh. Gereja Katolik yang satu kudus itu kan satu ya. Jadi semuanya tidak berbagai dunia ya, jadi satu oleh iman pada Yesus kita dipersatukan dan sebagainya, itu dalam kasih dan sebagainya, dalam persaudaraan. Menurut saya itu struktur universal yang ditampilkan, jadi berkembang sampai sekarang seperti itu kan. Gereja Katolik di Indonesia, bukan gereja Katolik Indonesia, bukan di Indonesia. Kita nggak ada gereja sektarian gitu atau primordialisme kedaerahan ataupun setempat gitu. Gereja Katolik titik di mana, tapi semua orang juga bisa ke gereja di sini misalnya. Ya jadi sama seperti itu. Mungkin bahasanya saja beda, tapi intinya sama, semua sama. Itulah kesatuan itu yang menurut saya perlu ditampilkan. Karena Yesus pemersatu juga. Aku ini jangan takut. Kalau ada yang mau pecah belah, pasti yang mau pecah belah perselisihan dan sebagainya. Itu bukan Roh Kudus tapi roh kuda yang bisa saya sering bicara gitu. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama. Tidak apa-apa lah, terbukalah. Perlu kreatif, inovatif gitu, sehingga gereja dalam menghadapi tantangan zaman ini, dunia ini yang sangat kompleks dan sangat maju ini, kita juga nggak ketinggalan zaman dan sebagainya, perlu juga berubah gitu, transformasi, tapi identitas sangat jelas. Ya, prinsip-prinsip kita gereja kita ya, pewarta kabar sukacita Injil itu jelas bisa identitas kita. Yang ingin mewujudkan kerajaan Allah yang marahim di gereja Kusuma Jakarta harus jelas. Arah kemana melalui amalkan Pancasila, sangat jelas itu. Makin adil, makin beradab. Ya, misalnya di tahun ini makin beradab, sangat jelas di kontekstualisasi. Itu kemajuan gereja yang menuju universalitas, bukannya yang terlalu primordial kan ke dalam, cinta diri ke dalam. Cinta kita memang harus keluar, artinya
gereja harus keluar dari cinta diri itu. Saya pikir itu penting dan bisa diatasi semuanya dengan baik, dengan pasti diberi inspirasi lah untuk mengatasi berbagai persoalan hidup, termasuk persoalan dalam gereja, persoalan hidup kita juga pasti seperti itu. Ya. Lalu tadi menyinggung tentang Gereja Katolik di Indonesia. Nah, Keuskupan Agung Jakarta sendiri sekarang sudah 66 paroki ya Romo ya? 66 paroki. Dengan segala dinamika dan juga kompleksitasnya ya Romo ya. Lalu kalau kebetulan kan Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, secara secara pandangan dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri, bagaimana tentang bagaimana paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta ini bisa berkembang dan juga umatnya makin dewasa dan juga makin bertumbuh secara iman, Romo. Iya, untungnya kan kita punya Ardas. Ya, Ardas itu menjadi ruang bermain kita dan sebagainya. Jadi kebersamaan di situ. Jadi kita semuanya sendiri-sendiri ya nanti nggak tercapai cita-citanya. Biasa kita harus bersinergi, partisipatif dan sebagainya. Harus jadi transformasi diri dulu menurut saya. Karena pengalaman dikasih Allah, aku jadi berubah sehingga ini aku mendalam imannya dan sebagainya. Artinya semakin dalam imannya, semakin kita bersaudara, semakin kita semakin berrasa. Itu suatu yang biasa akibat dari konsekuensi dari kita semakin beriman itu. Dan jangan cara ya kita ngelola dengan sasaran prioritas yang 5 itu. Sangat jelas misalnya harus katekese dan liturgi yang hidup memerdekakan. Kita ciptakan itu supaya nanti mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau pengalaman dikasih Tuhan semacam itu dalam ekaristi, dalam pengajaran dan apapun itu sangat-sangat seperti itu. Tidak membuat mati dan sebagainya. Itu begitu. Kita arahnya sangat jelas lah. Kita ingin mewujudkan kerajaan Allah dengan amalkan Pancasila dan sebagainya ya, sehingga semua semakin lebih manusiawi semacam itu. Iya. Lalu kalau kita balik lagi ke bacaan pada hari ini Romo, ini 2 bacaan ini apakah mempunyai benang merahnya di mana nih Romo? Saya benang merahnya mengatakan bahwa aku ini jangan takut. Jadi itu bentuk firman sabda Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupkan kita, membuat kita artinya sadar bahwa Tuhan menyertai kita itu. Tapi jangan bungkus konteks yang lebih luas lagi. Ada roti hidup dan Yesus sendiri memberikan itu pada kita melalui sakramen ekaristi. Itu kan sangat luar biasa. Gereja Katolik menurut saya sangat komplit lah ya. Gak usah cari kemana-mana tentang hidup kekal sudah di depan matamu, sudah di depan kita dan sebagainya. Kita tinggal menghayat. Tadi saya juga sangat sedih kalau ada orang mengatakan saya cukup hanya di rumah saya sendiri. Menurut saya tidak mau ke ekaristi. Menurut saya ya berarti dia asosial, artinya tidak mau bersosialisasi menjadi makhluk yang menurut saya menjadi orang yang sangat menurut saya terkungkung dalam kegelapan dan macam-macam gitu. Nanti akan mengalami itu pasti. Dia akan mengalami sesuatu perlu dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menurut saya. Jadi perlu ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Perlu dibantu itu untuk apalagi itu saudara kita atau siapapun ya, kita menghimbau supaya ini tawaran loh ya, sama seperti itu. Kalau reaksinya bisa juga menolak, bisa ini ya up to you, tapi yang penting kita sudah menyatakan itu kepada ini. Saya merasa itu, dan itu kata Tuhan itu sangat penyertaan Tuhan dalam sampai sekarang pun disertai. Kita kan dalam peziarahan, umat dalam peziarah bergerak. Bukan statis menuju tanah air surgawi, hidup kekal itu. Dan Tuhan menyertai kita melalui firman tadi, aku ini jangan takut. Dan juga pasti dengan tubuh dan darahnya menyertai kita dan supaya sangat luar biasa itu. Dengan gereja Katolik sangat komplit. Fasilitas yang sudah disediakan gereja Katolik juga. Ya sudah mencoba mati-matian, tidak semua sempurna. Tapi kita bersama-sama nih, bukannya saya atau siapa, tapi umat Allah semuanya yang kerja juga teamwork semuanya banyak sekali. Yang saya sangat salut dengan umat Allah di Keuskupan Jakarta. Mau buat apapun benar-benar bisa demi kerajaan Allah, tapi bukan demi kepentingan kita sendiri. Tapi itu sangat luar biasa bisa dilakukan dengan seperti itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Semangat itu harus ada, apalagi kita baru saja lewati Paskah ya Romo ya. Harus
Bersemangat. Semangat kok, pasti kita bangkit. Iya. Terjadi transformasi diri sehingga semakin kita semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbeda rasa dengan mengamalkan Pancasila, semakin manusiawi. Jadi orang semakin beriman tuh menurut saya semakin manusiawi. Iya. Gitu, semakin peka terhadap misalnya kebutuhan tadi dikatakan ini gimana nih, oh iya kita nggak seluas Indonesia tapi seluas dunia memang. Kalau peristiwa kelaparan di Somalia misalnya itu 20 juta orang atau sekitarnya itu, mereka kan perlu, apakah itu urusan siapa? Ya urusan kita, anak-anak Allah yang murid-murid Yesus yang seperti itu, yang kita orang Katolik lah bahasa seperti itu, harus menurut saya. Ada belas kasihan Ya, juga kita masa mau makan yang dia mati kelaparan, kan kita juga nggak enak makannya. Menurut saya ada rasa seperti itu, kita nggak boleh juga untuk kepentingan kita sendiri, semuanya untuk kepentingan kita. Dia bilang apa kita nggak berbagi. Itu juga nggak membuat kita jadi miskin toh. Malah semakin berlimpah katanya. Semakin banyak memberi, semakin banyak juga kita menerima dari yang rahmat Allah itu. Iya. Gitu, jadi kita bahagia, jadi kita tenang, damai karena Yesus hadir. Lain ya orang yang kalau Yesus hadir itu kan dan diri kita menerima firman-Nya, bisa sering itu ya, dan juga menjalankannya dalam hidup sehari, dan kita sering menerima tubuh dan darah Kristus. Menurut saya bersatuan dengan Dia membuat kita semakin kuat menurut saya. Gitu. Ada kedamaian dan ketenangan. Terus juga Yesus bersama dengan imamnya, bersama dengan umat Allah yang lain, dia kan dalam persatuan seluruh gereja, komunio ini itu perlu kita bergerak bersama untuk menuju cita-cita kita, tanah yang surgawi itu yang telah dijanjikan Tuhan pada kita. Tapi Dia pasti menyertai kita sampai akhir zaman, saya katakan begitu. Dan sangat dahsyat. Dan Roh Kudus itu yang nanti setelah ini kan kita akan ada, setelah kenaikan ada novena Roh Kudus. Kita diingatkan kembali bahwa kamu itu anak Allah hidup dalam Roh Kudus itu, penuh Roh dengan Allah Kudus, ada di dalam dirimu, dalam diri kita penuh dengan Roh Kudus. Kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk selalu berkarya, sehingga kita nggak takut akan hidup. Dan kita kalau seandainya kita lupa dengan firman Tuhan atau kita enggan tadi untuk ke gereja atau menerima tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali bahwa itulah Yesus yang hadir, yang memberikan cinta sehabis-habisnya kepada kita. Itulah kekuatan kita. Itulah makanan yang kita santap. Roti hidup dari surga yang kita santap. Dan tidak akan pernah kelaparan, tidak pernah kehausan lagi dan sebagainya. Itu kurang lebih gambaran. Yang kita butuhkan hanya keterbukaan diri kita untuk mau datang menghampiri Yesus, menerima roti hidup tadi. Semuanya dengan ini. Inilah kenapa sih anugerah surgawi yang terbesar kita nggak terima, kan aneh bagi saya. Kan malah kita tolak, malah kita milih yang tidak kekal itu kan. Kalau Yesus kan menerima Yesus dengan ini tubuh dan darah, apalagi tubuh dan darahnya dan sebagainya, itu kan sangat kekal gitu bagi saya gitu. Perlu dipikirkan. Baik. Terima kasih Romo Samuel yang sudah menyampaikan inspirasi kabar baik Injil pada hari ini, dan juga tadi dari Kisah Para Rasul, bagaimana kita sebagai umat Allah selalu mau menanggapi Romo, belas kasih dari Tuhan ya, lewat kehadiran Tuhan, lewat roti kehidupan yang biasa kita santap di perayaan Ekaristi, firman-Nya dan juga imamnya juga para rasulnya, para pelayan gereja ya Romo juga, dan juga umat Allah semuanya sesama kita, yang itu juga kita dalam gereja kan kita harus, Yesus hadir juga dalam kehadiran yang ilahi, juga hadir dalam mereka semua. Dan kita harus saling mendoakan juga ya Romo ya. Jadi umat juga perlu mendoakan para imam Romo ya, para imam juga gereja, karena saling mendoakan mereka semua. juga butuh untuk didoakan. Baik, terima kasih pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener. Sekarang kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik. Sebelumnya kita akan menutupnya dengan doa dan berkat melalui Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan Yesus Kristus sebagai roti kehidupan kepada kami, dan juga firman-Mu yang sungguh-sungguh membangkitkan dan menguatkan hidup kami. Terutama Yesus berkata, aku ini jangan takut. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kami dimanapun kami berada, karena kami merasakan kehadiran yang ilahi dalam hidup kami melalui Yesus, dan juga dalam Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan pada kami. Biarlah Roh Kudus itu kami terima dan kami beri ruang supaya Dia berkarya dalam hidup kami dan membuat kami selalu bahagia, tidak cemas hidupnya. Kami aman, tentram,
walaupun berbagai kesulitan menghadang, tapi kami percaya akan selalu Engkau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu itu, sehingga kami dapat melewati dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Biarlah itu yang kami hadapi, biarlah itu yang kami mohon agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbeda rasa kepada sesama kami. Ya Bapa, pakailah kami untuk semakin membuat lingkungan hidup kami semakin manusiawi itu, tidak dimanapun kami berada, terutama dalam masyarakat dan bangsa dan negara kami Indonesia ini, yang tercinta ini. Ini semua kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian bersama keluarga dan komunitas serta seluruh karya-karya kita ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line Mandarin Station Listener, saya Patricia Alsa. Saya Romo Samuel Pangestu. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.